Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Dengan bergairah dan bersemangat saya menjumpai Anda kembali di dalam channel saya, channel Demba Hendrik Immanuel. Channel yang memberikan dorongan, channel yang memberikan harapan, motivasi kepada teman-teman semua. Apakah salah? Kalau saya tidak salah, tetapi ada orang yang menafsirkan, yang menganggap salah. Itu adalah orang-orang yang menurut saya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, Anda bisa mendukung channel saya. Yang baru pertama kali masuk dalam channel saya, Anda bisa menekan tombol subscribe dan menekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video, Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Tapi itu pun saya tidak paksa, tidak ada paksaan. Kalau Anda suka dengan channel saya, Anda suka dengan cara saya, Anda suka dengan gaya saya, silahkan dukung. Kalau tidak, lewatkan saja teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung kepada pembahasan saya kali ini, di mana saya akan memberikan kejelasan yang berkaitan dengan pengumuman pada tanggal 15, ya. Apa yang disampaikan oleh manajemen, yaitu kalau teman-teman bisa melihat yang di layar, ya, saya tampilkan, Anda bisa membaca, dan saya akan menjelaskan secara detail teman-teman, ya. Dikatakan bahwa manajemen bekerja keras, ya, sampai saat ini manajemen terus melakukan tugasnya. Ada langkah-langkah yang dikerjakan, ada tindakan yang dikerjakan untuk menuju kepada fase 3.0. Artinya kerja keras, artinya ada usaha, tidak tinggal diam. Jadi kalau teman-teman yang di luar sana yang selalu bertanya kepada leader-leader Anda, kapan? Pengumuman kemarin manajemen mengatakan bahwa ada usaha, ya, itu di situ dikatakan bahwa kerja keras. Kemudian yang berikutnya adalah optimis VTube 3.0 segera menyelesaikan proses pembinaan. Optimis artinya ada harapan, bukan pesimis. Kalau pesimis itu adalah yang dibangun oleh orang-orang yang hanya menakut-nakuti, itu namanya pesimis. Tetapi setiap kita punya harapan, optimis, dan inilah yang disampaikan oleh manajemen untuk kita semua, ya. Dan ini adalah satu kabar yang menurut saya ya sangat menggembirakan, ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman dikatakan bahwa VP tetap aman. VP tetap aman, artinya apa? Kalau pemberitaan di luar sana VP tidak bisa digunakan lagi, VP tidak berfungsi lagi, VP tidak bisa diambil lagi, itu sudah salah. Itu pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Artinya VP kita yang disampaikan oleh manajemen tetap aman atau viewpoint. Kemudian dapat ditransaksikan, itu yang kedua. Dapat ditransaksikan, ya kan? Bisa digunakan sebagai alat transaksi, ya. Kemudian yang ketiga, dan digunakan untuk beriklan dalam aplikasi VTube 3.0. Jadi VP kita yang pertama aman, ya. Kalau aman lawan katanya berarti tidak aman, berarti VP kita aman. Itulah yang disampaikan, ditegaskan oleh manajemen teman-teman. Perhatikan ini. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan bertransaksi, ya, dapat ditransaksikan. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan untuk beriklan. Artinya kalau transaksi itu berarti ada jual beli, ya kan? Itu pemahaman saya. Tapi kita tunggu yang lebih resmi, lebih jelasnya. Nah, ini tiga hal yang disampaikan oleh manajemen teman-teman, sehingga Anda tidak selalu penasaran yang berkaitan dengan viewpoint, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian perusahaan mengatakan bahwa jangan mudah percaya pada informasi dan isu yang tidak valid.
Jadi ditekankan di sini, jangan percaya kepada orang-orang yang sering saya bilang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Tentunya kita harus percaya kepada orang yang mengetahui sistem itu. Nah, ini yang menarik juga teman-teman, yang selalu disampaikan oleh siapa lagi kalau bukan haters, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya hanya membahas haters, tidak juga, ya. Tentunya saya membahas apa yang saya tahu. Misalnya kemarin saya membahas tentang komandan pasukan bela negara mendukung VTube, ya kan? Pasti saya kasih perbandingan bahwa komandan pasukan saja mendukung VTube, kok ada yang tidak mendukung, haters. Kita akan menyebut haters. Tetapi pembahasan saya bukan selalu haters melulu. Dan otomatis siapa yang membengkokkan VTube, yang menjelaskan VTube, pasti saya akan luruskan. Dan siapa yang menjelaskan itu, ya kalau haters, ya otomatis kita memberikan sebutan gelar kepada mereka, itu adalah haters. Iya kan, karena mereka membenci VTube. Walaupun mereka mengatakan kami tidak membenci VTube, kami hanya memperingatkan Anda. Tapi lucunya sampai sekarang bukan lagi ini istilah memperingatkan. Dan memang terasa bahwa mereka membenci VTube, bahkan orang-orang yang ada di VTube. Kalau mereka memperingatkan, kan kalau misalnya secara logis kita berpikir kalau orang itu tidak mau diperingatkan 1, 2, 3 kali, ya sudah, biarkanlah pilihan mereka. Itu intinya. Tapi haters ini mereka maksa sampai mengata-ngatai saya pembohong, ya. Banyak hal yang disampaikan pada video saya yang barusan saya upload itu. Banyak mereka bergrup-grup, mereka berbaris-baris, mereka masuk dalam channel saya. Tetapi mereka itu selalu saya bilang bahwa walaupun mereka tidak suka dengan saya, tapi dia nunggu channel saya. Apalagi yang dibahas Dema, apalagi. Dan mereka panas kalau tidak masuk. Saya mau ngomong apa lagi teman-teman? Itu mereka sebenarnya fans berat saya. Fans berat saya. Sangat berat. Ya. Walaupun mereka mengatakan gak usah bawa-bawa Pancasila pada video saya yang lain. Lah kenapa kalau saya menyampaikan itu? Lagi pula Pancasila itu saya tidak tafsirkan salah. Iya kan, benar bahwa kita hidup di bangsa ini dengan dasar negara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita harus punya dasar itu. Lalu salahnya di mana? Nah, inilah yang saya bilang, mereka itu katanya memperingati, tapi lebih kepada mengarah ke memusuhi kita. Jadi maksa untuk didengarkan apa yang mereka sampaikan, bahwa VTube ini tidak baik, VTube ini ilegal, VTube ini tidak akan bisa dinormalisasi. Nah, itu mereka kerjakan. Saya tidak selalu mengatakan saya prihatin dengan kehidupan mereka yang hanya kerjanya mengurusi kehidupan orang, yang mematahkan semangat orang. Saya udah capek bicara teman-teman tentang mereka ini, ya. Kemudian ada yang mengatakan pembodohan demi sesuap nasi. Lah, saya kan pernah mengatakan bahwa saya di endorse, ada yang 5 aplikasi yang ingin mengendorse saya. 10 menit bayarannya rata-rata 100.000 lah. Ada yang menawarkan di atas, tapi saya ambil rata-rata 100.000. Nah, kalau 5 video 100.000, kalau misalnya dalam 20 hari saja itu udah berapa? Iya kan? Anda bisa kalikan sendiri. Kalau saya betul-betul mencari hanya untuk sesuap nasi, coy, saya masih ada sumber-sumber lain selain di VTube, ya. Saya masih ada sumber-sumber lain. Anda sudah tidak ada sumber, nyinyir lagi kemungkinan, ya. Apalagi kalau cuma pengangguran, nyinyir lagi. Aduh, sayang. Jadi VTube ini adalah aplikasi yang bukan kita betul-betul menaruh di harapan itu di VTube, sumbernya dari VTube. Tidak.
Tetapi orang cerdas itu adalah menggunakan waktu-waktu luang untuk membangun aset. Dan apa itu yang kita kerjakan? Itulah VTube. Karena VTube itu adalah merupakan suatu, bisa menjadi aset satu saat. Nah, Anda harus pahami ini. Maka itu kalian itu, menurut saya itu pemikirannya dangkal. Dangkal, sangat dangkal. Ya. Kemudian mengatakan member-member mencari Anda. Aduh, saya nggak perlu dicari. Saya nggak perlu dicari. Kalau saya merasa benar, ada dasar-dasarnya, ada bukti-bukti bahwa memang ini penipuan, ya silahkan proses secara hukum. Iya kan? Nah, sampai sekarang saya bilang bahwa saya aman-aman kok. Sedikit pun tidak ada rasa takut di hati saya, bro. Ya, karena yang saya sampaikan dari channel saya itu adalah motivasi, pengalaman saya. Benar, bukan dusta. Yang berdusta itu selalu saya mengatakan bahwa orang yang menjelekkan aplikasi orang dari luar, itu namanya menghina aplikasi orang. Coba ambil di diri kalian. Kalau Anda punya perusahaan, ya, perhatikan ini. Anda punya perusahaan. Saya jelek-jelekkan. Saya tidak ada di dalam perusahaan Anda, ya. Bagaimana perasaan kalian? Saya menghina terus perusahaan Anda. Bisa-bisa Anda melaporkan saya kan? Iya pasti. Anda pasti mengatakan bahwa Dema ini berbohong. Lalu lucunya, leadernya kalian yang menyampaikan itu, yang melakukan itu, Anda bela. Bagaimana kalau di posisi kalian? Saya udah gimana ya mau menjelaskan ini? Saya selalu mengatakan bahwa anak kecil pun tahu siapa yang berbohong. Yang saya sampaikan dari channel saya adalah memberikan dorongan, motivasi, pengalaman saya. Loh, kalian bilang saya berbohong. Yang saya sampaikan saya tahu, saya kerjakan. Artinya, saya tidak berbohong karena yang saya kerjakan itu yang saya sampaikan. Yang berbohong itu adalah orang yang menyampaikan yang tidak ada di dalamnya. Cerdas dong, cerdas. Ya. Aduh. Jadi, inilah yang saya sampaikan teman-teman kali ini. Memberikan kejelasan kepada teman-teman semua bahwa tapi memang di dunia ini teman-teman tidak akan pernah habis yang namanya haters. Haters itu adalah orang-orang yang pembenci. Otomatis kita memberikan mereka titel sebagai haters. Karena kenapa? Dia membenci VTube. Ya kan? Dan mereka juga sudah sadar kok. Mereka enjoy dipanggil mereka haters. Nah, haters itu ya pembenci. Dan pembenci itu adalah sifat-sifat daripada iblis, lingkaran setan. Itu kalau pembenci, itu sifat-sifat. Saya sekali lagi tidak bilang mereka setan. Ya. Mereka adalah manusia, tetapi bisa jadi sudah dirasuki. Banyak dasar, ya, banyak faktor. Nah, jadi teman-teman, lalu ada juga yang bertanya kepada saya, Bang Dema, review dong video daripada orang tua yang terbaru ya, yang katanya ada 4 member yang dipolisikan. Saya sih nggak lihat videonya, saya cuma lihat judulnya. Cuma saya mau sampaikan begini, tidak penting saya lihatlah. Kenapa saya kadang mereview itu? Karena tidak secara kebetulan saya melihat video saya di dalam. Kalau ada video saya di dalam, foto saya di dalam, kalau saya dibahas dalam videonya pasti saya review. Tapi kalau saya tidak ada di dalamnya nggak penting. Paling saya akan bahas haters, iya kan? Ya haters itu memang pembenci. Ya lawan kita itu hanya haters, iya kan? Siapa lagi mau dibahas, iya kan? Jadi sumber adalah yang menjelek-jelekkan aplikasi, ya itulah yang akan dibahas. Nah, jadi teman-teman penting. Kalau dikatakan mereka ada dipolisikan, saya nggak tahu prosesnya lebih lanjut bisa seperti apa. Tetapi yang saya pelajari daripada haters, ya, yang selalu menjelek-jelekkan aplikasi itu adalah hanya mencomot-comot dari media sosial yang tidak punya kebenaran dan dasar. Isu yang diangkat itu adalah isu. Contohnya gini, ada yang memposting, saya melaporkan leader saya begini, itu di Facebook ya, karena dia menipu saya di VTube dan lain-lain. Itu yang diangkat.
Dia tidak bisa menyodorkan langsung bukti-bukti bahwa terjadi penipuan dari surat misalnya dari kepolisian. Nah, dia nggak bisa berikan itu. Dia hanya mengheboh-hebohkan. Karena bisa juga jadi demi viewers, yang anak-anak buah itu mengatakan saya mencari viewer lah. Babe kalian apa nggak mencari viewer, menjelek-jelekan aplikasi orang? Saya meluruskan, saya berhak, dan saya ditunggu oleh member-member VTube. Senang teman-teman saya ketika saya hadir. Nah, jadi menurut saya yang disampaikan itu ya isu dicomot-comot dari media sosial orang, iya kan? Lalu nanti dibikin judul heboh-heboh kan, supaya orang lihat. Nah, orang juga sudah tahu yang dibahas itu pasti tidak sesuai, ya. Yang dibahas juga pasti yang menjelek-jelekkan VTube. Orang sudah tahu kok. Jadi kalau orang masuk di channel itu, saya rasa orang itu masuk tinggal memberikan jempol. Ya, jempol memang, ya. Jadi teman-teman saya di sana, di luar sana, jangan dengarkan kata haters. Memang kalau kita tongkrongin terus apa yang disampaikan haters, lama-lama juga kita bisa jadi tawar hati. Tapi tidak ada gunanya. Kesuksesan itu bukan ditentukan oleh siapapun, tetapi dalam diri kita. Bagaimanapun haters berkuar-kuar, penipu, tapi Anda tidak terpengaruh dengan itu, Anda yang sukses. Mereka akan terus berbicara terus, penipu. Begitu terus berabad-abad, tidak dapatkan apa-apa. Siapapun di dunia ini teman-teman, ada yang namanya hatersnya. Kalau VTube, banyak hatersnya. Sejak VTube masuk di Indonesia, maka banyak muncul kunti-kunti yang bermanifestasi dalam komentar-komentar pada video-video VTuber. Banyak mereka yang kerjanya hanya nakut-nakuti, yang kerjanya hanya memberikan ketakutan. Dia tidak bisa membedakan yang mana memberikan solusi. Itu VTube kan memberikan solusi kepada banyak orang, tetapi mereka tidak bisa melihat itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah malapetaka. Itu pemikiran mereka. Mereka mengatakan sesamanya bebek dungu, bebek kan binatang yang menjalankan VTube, ya, menghina orang-orang VTuber. 17 jutaan member itu, karena mereka tidak bisa membedakan ini manusia atau ini binatang. Mata batin mereka udah buta, atau bisa sekali lagi selalu saya bilang kerasukan. Mereka mengatakan sesamanya jin, ya, karena dia tidak bisa membedakan kalau jin itu punya kaki 4, tidak punya tangan. Manusia punya kaki 2 tangan. Mereka ini nggak bisa bedakan mana manusia mana anjing. Saya nggak tahu mata batin mereka bagaimana, cara berpikir mereka bagaimana, sehingga mereka mengatakan sesamanya jin. Mereka mengatakan sesamanya pembohong, penipu, khususnya leader-leader itu. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah disodorkan ke saya bahwa Dema menipu ini. Saya selalu minta itu. Mereka hanya berkuar-kuar. Leadernya mengatakan bahwa ini orang sudah ditangkap sebenarnya. Tapi sampai sekarang saya aman-aman saja dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan saya punya dasar juga semua untuk berbicara. Nah, inilah saya bilang bahwa sebenarnya dia itu hanya menurut saya ingin mengheboh-hebohkan, ya, membuat heboh channelnya dia supaya ngumpul orang, supaya bisa dapat dolar di masa pandemi. Dulu pernah membahas kok di Facebooknya, di statusnya, thank you lovers and haters, sudah memberikan berkat luar biasa setelah berkiprah di YouTube. Si penyesat, dia tag VTube, yang maksudnya si penyesat itu kan VTube, tidak mungkin YouTube. Dia berkiprah di YouTube si penyesat, artinya dia bahas VTube. Berkiprah di VTube, maka dia dapat hasil. Ini luar biasa. Lalu dia bilang, berkomentar di video saya,
lu pintar banget fitnahnya. Lah, saya fitnah bagaimana? Berarti dia fitnah dirinya sendiri dong. Dia akan bilang berkiprah di YouTube si penyesat. Siapa yang dia maksud? Ya VTube kan? Kalau bukan VTube berarti YouTube dong si penyesat. Aduh. Nah, inilah saya bilang orang-orang yang berbicara tanpa mikir. Padahal setiap kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu ada dasarnya. Saya tidak pernah ngomong sembrono. Tidak seperti yang disampaikan oleh pimpinannya. Ya. Gosip melulu. Orang tua bergosip. Pada video saya yang tadi pagi saya upload teman-teman, bagaimana itu juga menyodorkan aplikasi yang tidak berizin. Kemudian banyak memutar-mutar kata-kata. Ya, intinya waktu Anda membagikan referral, aplikasi itu tidak berizin. Nah, ini. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dalam waktu dekat ada sesuatu yang terjadi amazing VTube, teman-teman. Saya sudah tahu bocorannya, tetapi tunggu manajemen menyampaikan kepada kita semua. Semangat, terus semangat. Dan ini yang saya sampaikan, tegaskan lagi kepada teman-teman bahwa ada progres. Jangan dengarkan kata haters, dengar kata manajemen kita. Saya Dima memberkati Anda semua. Go Diamond.